Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hai, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dalam materi Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi, di mana dalam eksplanasi tersebut kita akan mempelajari tentang fenomena alam dan juga fenomena sosial. Fenomena alam itu biasanya banjir, tsunami, gerhana matahari, proses hujan, dan lain-lain. Sedangkan di fenomena sosial, misalnya pengangguran, bakti sosial seperti yang kita alami saat ini, belajar di rumah, dan lain-lain. Baiklah, untuk mempelajari teks eksplanasi secara keseluruhan, simak uraian saya berikut. Sahabat bahasa, berikut saya akan menyampaikan uraian tentang materi teks eksplanasi. Jadi yang pertama mengenai pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri-cirinya meliputi struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas dan penutup, memuat informasi sesungguhnya atau fakta, memuat informasi bersifat keilmuan, dan menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Berikutnya, identifikasi informasi dalam teks eksplanasi, di mana meliputi fakta dan gagasan pokok. Fakta merupakan peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Di sini fakta terdapat dalam paragraf teks eksplanasi. Berkaitan bahwa paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama merupakan gagasan yang dijadikan dasar dalam pengembangan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Untuk yang berikutnya mengenai konstruksi informasi teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi ini diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum, kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deret penjelas. Dari beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Nah, dalam teks eksplanasi itu kita harus mengetahui mengenai abstraksi yang merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Adapun aspek yang harus diperhatikan dalam abstraksi tersebut. Yang pertama, membaca teks dengan cermat dan teliti, mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks, menyusun dan mengembangkan inti dari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa kalian sendiri. Mengenai analisis struktur dan kebahasaannya. Untuk struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, di mana pernyataan umum ini terdapat pada bagian pendahuluan dari bagian eksplanasi. Lalu penjelasan proses di sini merupakan penjelasan dari pernyataan umum itu secara lebih rinci, dan yang terakhir penutup. Penutup ini merupakan kesimpulan dari beberapa penjelasan tersebut. Untuk kebahasaannya ada 3, yang meliputi istilah, keterangan waktu, dan konjungsi atau kata penghubung. Untuk submateri yang terakhir mengenai produksi teks eksplanasi, di mana meliputi pola pengembangan, langkah-langkah, dan penyuntingan teks eksplanasi. Ada 2 pola pengembangannya secara sebab akibat dan proses, di mana kalau sebab akibat itu diuraikan penyebabnya terlebih dahulu, lalu disimpulkan pada bagian akibat, atau sebaliknya akibat sebab bisa juga. Mengenai pola pengembangan proses, di mana di sini berisi tentang proses terjadinya sesuatu secara berurutan. Berikut langkah-langkah penyusunannya. Yang pertama, menentukan topik atau tema, kemudian menentukan tujuan penulisan, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun kerangka, dan yang terakhir mengembangkan kerangka tersebut menjadi suatu karangan eksplanasi. Berikut langkah-langkah dalam penyuntingan agar teks eksplanasi tersebut baik dan benar.
Membaca kalimat demi kalimat secara teliti digunakan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks tersebut. Membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Berikutnya, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan tepat, atau menambah paragraf runtut. Dilihat dari pola pengembangannya, eksplanasi itu dibedakan menjadi dua, diantaranya secara proses dan juga sebab akibat. Jadi kalau secara proses itu uraiannya pada suatu teks itu sedetail mungkin dijelaskan prosesnya dari awal sampai akhir. Sedangkan kalau secara sebab akibat diuraikan dulu penyebabnya, baru ditarik kesimpulannya yang berupa akibat, atau sebaliknya akibat sebab. Demikian dulu penjelasan dari saya mengenai teks eksplanasi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.